Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kedinasan.id, kembali lagi dengan kakak. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana sih untuk persiapan tes kesehatan dan kebugaran untuk Polstat STIS. Nah, di sini pada tanggal sekarang ini tes untuk pengumuman untuk persiapan tes kesehatan dan kebugaran untuk tahun 2022 belum ada, teman-teman. Jadi kita menggunakan dokumen pengumuman dari tahun 2021 untuk sebagai acuan untuk teman-teman yang akan menghadapi nanti tes kesehatan kebugaran di tahun 2022, agar bisa ada persiapan dan pengetahuan terlebih dahulu tentang bagaimana sih tes kesehatan dan kebugarannya. Baik, ini kakak ambil dari suratnya, surat pengumumannya. Ini ada surat pengumuman resminya tahun 2021, tanggal berapa ya? Ada pengumumannya di tanggal 20 Juli lah, sekitar bulan Juli pengumumannya, seperti itu teman-teman. Juli 2021. Oke, kakak rangkumkan. Kakak akan bacakan sesuai yang sudah kakak rangkumkan. Jadi pertama adalah peserta tes kesehatan dan kebugaran adalah mereka yang dinyatakan lulus seleksi tahap 2, yaitu tes psikotes dan matematika, dan telah melakukan daftar ulang. Jadi ada dua ya teman-teman, lulus seleksi tahap 2 dan sudah melakukan daftar ulang. Kemudian pelaksanaan dari tes kesehatan dan kebugaran itu ada di Prodia. Jadi agar ada standar yang baku. Lokasinya akan ada di KTPUM masing-masing peserta. Jadi nanti ada lokasi klinik Prodianya. Kemudian membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya. Kemudian dan membawa KTPUM yang terbaru. Jadi ini dua syarat yang harus dibawa teman-teman. KTP atau kartu identitas lainnya dan KTPUM. Kemudian jadwal tes kesehatan setiap peserta dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebagaimana tertera di KTPUM. Jadi nanti jadwalnya sudah ada teman-teman, sudah ada jamnya dan sudah ada harinya. Oke, sudah ada tanggalnya dan sudah ada jamnya. Itu akan ada di KTPUM. Jadi benar-benar harus teliti benar-benar detail informasi yang ada di KTPUM nanti yang akan didapatkan di daftar ulangnya. Kemudian untuk biayanya ini ditanggung peserta. Biaya tes kesehatan sebesar 831.000 untuk seluruh cabang Prodia kecuali Ambon, Ternate, Kupang, Jayapura, Maumere dan Sorong. Oke. Nah, untuk di kota atau kabupaten itu biaya tes kesehatan sebesar 1.087.000 untuk cabang Prodia Ambon, Ternate, Kupang, Jayapura, Maumere dan Sorong. Oke, ini biayanya ditanggung peserta ya teman-teman. Jadi 831 dan 1.087.000 untuk di kota-kota tersebut. Kemudian hasil tes kesehatan akan diserahkan langsung oleh pihak Prodia kepada Polstat STIS dan hasil tes kesehatan menjadi milik Polstat STIS. Jadi nanti kemungkinan teman-teman tidak akan diberikan hasilnya, tapi hasilnya itu langsung dikirimkan oleh pihak Prodia langsung kepada Polstat STIS. Oke. Jadi di pengumuman ini ada beberapa lampiran teman-teman. Kita akan bahas ya untuk lampirannya. Ini pengumuman yang nomor 1 yang tadi sudah kakak tuliskan di dalam slide PowerPoint tadi. Yang pertama, lampiran pertama ini lebih ke arah tesnya nanti apa aja sih teman-teman gitu. Jadi apa aja yang akan dites di tes kesehatan dan kebugaran ini. Yang pertama ada darah lengkap, kemudian ada urin lengkap, kemudian ada metabolisme gula puasa, kemudian ada fungsi hati, SGOT, SGPT, kemudian ada fungsi ginjal, kreatinin dan ureum, kemudian ada metabolisme lemak, kolesterol total dan trigliserida. Kemudian ada pemeriksaan non laboratorium, ada thorax ronsen, kemudian ada pemeriksaan fisik dokter dan EKG. Nah, kurang lebih tes-tes ini sama seperti yang kakak lakukan dulu di tes kesehatan di tahun 2013. Nah, dulu itu memang akan diambil darah, kemudian diambil urin, kemudian ada pemeriksaan oleh dokter seperti pemeriksaan gigi dan pemeriksaan THT. Kemudian ada ronsen bagian dada, seperti itu, ada ronsen bagian dada. Kemudian ada tes berat badan, tinggi badan, tapi ini tidak menjadi hal yang terlalu ketat teman-teman untuk di tinggi badan dan di berat badan, karena di Polsat STS ini tidak
ada batasan untuk tinggi dan berat badannya. Kemudian di lampiran 2 ini lebih ke arah apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari untuk mempersiapkan tes kesehatan. Yang pertama, persiapan secara umum. Pastikan Anda menyiapkan bekal makanan, minuman, dan peralatan makanan steril secara mandiri untuk dibawa pada saat tes kesehatan. Jadi tidak disediakan oleh panitia. Kemudian pastikan bahwa Anda mendapat asupan karbohidrat yang cukup, paling sedikit 150 gram per hari selama 3 hari sebelum pemeriksaan. Jadi selama 3 hari sebelum pemeriksaan, teman-teman harus benar-benar menjaga kondisi badan. Ya, jadi pastikan makan makanan bergizi, tidak terlalu capek, ya, hindari kegiatan yang terlalu terforsir, teman-teman. Kemudian ada puasa. Nah, puasa selama 12 jam sejak malam hari hingga waktu pengambilan darah atau bahan pemeriksaan lain. Tadi kan sudah disebutkan bahwa di sini sudah ada nanti jadwalnya ya. Jadwal itu sudah ditentukan oleh panitia. Jadi teman-teman harus menghitung 12 jam sebelum tes itu dimulai. Teman-teman harus melakukan puasa. Puasanya apa? Ini ada ketentuannya. Tidak boleh makan apapun termasuk permen karet. Tidak boleh minum teh, kopi, susu, dan lain-lain walaupun tanpa gula. Minum air putih tetap diperbolehkan, terutama bila diperlukan pengambilan bahan pemeriksaan dari urin. Jadi minum air putih tetap boleh ya teman-teman. Kemudian tidak merokok, jangan berpuasa lebih dari 14 jam. Jadi benar-benar dihitung waktunya dari jadwal tes dan waktu mulai puasa teman-teman. Kemudian tidak berolahraga atau melakukan aktivitas yang berat sejak 12 jam sebelum pengambilan darah. Oke. Sejak 12 jam sebelum pengambilan darah dihindari untuk beraktivitas yang berat. Kemudian berhenti minum obat sejak 4 sampai 24 jam sebelum pengambilan darah atau 48 sampai 72 jam sebelum penampungan urin, kecuali dokter tetap menganjurkan minum obat atau kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Nah, ini harus diinformasikan kepada petugas dari Prodia. Kemudian ini teman-teman bisa membaca sendiri secara lengkap untuk informasinya. Ini teman-teman bisa pause aja videonya untuk membaca lengkap dari isi pengumuman di tahun 2021 ini ya. Kemudian yang lampiran ketiga ini lebih ke arah protokol dari prokes dari pelaksanaan medical check up-nya di Prodia. Jadi seperti jaga jarak, kemudian memakai masker, menggunakan hand sanitizer, kemudian dan lain-lain. Teman-teman bisa pause. Kakak sekali lagi scroll pengumumannya, teman-teman bisa pause videonya. Silakan untuk pause videonya jika diperlukan. Ini kakak scroll lagi. Baik. Silakan dibaca atau diperhatikan semua detail informasinya. Cukup sekian dari kakak untuk yang ingin menghadapi tes kesehatan dan kebugaran di tahun 2022 ini. Selamat menjalankan tes. Semangat, semoga bisa menjalankannya dengan baik dan bisa diterima menjadi mahasiswa Polsat STS tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.